Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mungkin jika Anda bisa memasuki bagian dalam sarang Dewa Taisu persegi raksasa, Anda akan merasa bahwa sebuah bintang terlihat sangat kecil, yang menunjukkan jika sarang Dewa Taisu ini sangat besar, yang mungkin jika semua orang melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut, karena ukurannya yang luar biasa. Meski begitu, hal yang paling mengejutkan dari sarang Dewa Taisu ini adalah tempat itu digunakan sebagai pengembang biakan para pasukan Taisu yang sangat besar. Bagaimanapun juga, jumlah makhluk hidup yang dimiliki dunia Taisu sangat terbatas karena kurangnya sumber daya di dunia mereka. Oleh karena itu, jadi jika dunia Taisu ingin menginvasi dunia yang lebih kuat dari dunia mereka sendiri, seperti halnya dunia Senshi, mereka membutuhkan pasukan yang lebih kuat untuk mendukungnya. Jadi karena hanya memiliki pertarungan yang sedikit, mereka mengembangkan teknologi untuk mengkloning tubuh mereka dan mengembangbiakan para pasukan Taisu. Meskipun mereka hanya seperti boneka yang tidak memiliki jiwa, tetapi mereka ditanamkan keinginan yang kuat pada tubuh mereka. Jadi dengan cara ini, mereka juga tidak bisa dianggap sebagai boneka. Karena meski tidak memiliki jiwa, tetapi sosok yang dikandung dalam kantong darah ini memiliki pemikiran dan kemauan mereka sendiri yang kuat, dan mereka bisa menjadi pasukan yang kuat untuk Taisu. Bahkan, meskipun mereka tidak memiliki jiwa pada tubuh mereka, dengan kemauan dan dukungan sumber keabadian yang mereka serap dari para makhluk abadi, mereka juga dapat menggunakan kekuatan keabadian dalam pertempuran. Namun sebenarnya, mereka tidak benar-benar memiliki kekuatan keabadian untuk bertarung, karena tubuh mereka tidak dapat berkultivasi. Hanya saja Taisu telah mengembangkan teknologi stick yang disebut baju besi dewa palsu untuk dapat menutupi kekurangan pada tubuh mereka, sehingga mereka dapat menggunakan kekuatan keabadian untuk bertarung. Namun saya tidak tahu berapa banyak sosok yang memiliki baju besi dewa palsu yang berada di dalam sarang Dewa Taisu ini. Karena ada banyak sosok yang tak terhitung jumlahnya dalam kantong darah. Tampak Taisu benar-benar melanggar aturan langit dalam kehidupan, dan saya juga tidak tahu berapa banyak bintang yang mereka hancurkan untuk menjara sumber daya di dalamnya, hingga kekuatan mereka bisa berkembang begitu pesat di dunia Senshi, yang menunjukkan tingkat perkembangan dalam teknologi stick Taisu sudah mencapai ke tingkat yang sangat menakutkan. Coba lihat sekarang, ada banyak sosok yang terbang yang terus memperbaiki sarang mereka. Bahkan sarang mereka lebih terlihat seperti sarang lebah yang sangat besar. Mereka akan terus meningkatkan jumlah mereka untuk menyelesaikan kekurangan dalam pasukan. Setelah masalah ini selesai, kemudian mereka akan membuat lebih banyak baju besi dewa palsu. Jadi mereka dapat terus meningkatkan jumlah pasukan Taisu mereka. Anda harus tahu, saat pasukan Taisu memasuki dunia Senshi, jumlah mereka hanya ratusan ribu orang, dan hanya beberapa di antara mereka yang benar-benar memiliki jiwa. Hanya saja, sepertinya Taisu telah melakukan persiapan yang cukup. Sebelum mereka memasuki dunia Senshi dengan ini, Anda dapat membayangkan bahwa orang Taisu yang telah bersembunyi untuk mengintai pergerakan dunia Senshi lebih menakjubkan dari apa yang seperti Anda bayangkan. Sebenarnya Sang Ratu juga telah mengambil langkah saat pertama Taisu datang ke dunia Senshi. Namun dia juga menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat menghentikan Taisu. Karena Taisu bahkan menggunakan banyak kekuatan, sehingga mereka dapat menyerap sumber daya di kekosongan Shihai dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian mereka dengan gila-gilaan memperkuat kekuatannya sendiri di sini.
karena mereka juga harus dilakukan mendapatkan pijakan yang kuat di dunia sensi saat ini. Namun, meskipun pemandangan ini sangat mengejutkan semua orang, tapi sebenarnya kekuatan tempur yang dimiliki oleh Taisu saat ini itu jauh dari cukup untuk melawan sensi. Bahkan meskipun mereka memiliki pasukan yang jumlahnya jutaan dan masih terus melahirkan para pasukan. Jika kekuatan mereka, baju besi dewa palsu mereka tidak dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, atau jumlah baju besi dewa palsu tidak mencukupi, maka begitu orang kuat dewa abadi muncul dan langsung menyerang mereka. Meskipun pasukan mereka jumlahnya puluhan juta, hanya masalah waktu bagi Taisu untuk dihancurkan. Oleh karena itu, pasukan Taisu tidak terburu-buru untuk menyerang dunia sensi. Karena mereka masih membutuhkan banyak waktu untuk persiapan perang besar ini. Karena tidak hanya untuk meningkatkan jumlah pasukan yang cukup, tapi mereka juga harus meningkatkan baju besi dewa palsu yang cocok dengan mereka. Karena permasalahan yang dihadapi Taisu juga sulit. Bagaimanapun, mereka membutuhkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat baju besi dewa palsu. Dan mereka masih kesulitan untuk menemukan biji emas getaran yang jumlahnya sudah sangat langka. Oleh karena itu, pasukan Taisu dengan gila-gilaan mengumpulkannya semua biji emas getaran yang berada di bintang-bintang kekosongan Laut Barat saat ini. Jadi mereka tidak melakukan banyak pergerakan karena mereka takut begitu sensi melakukan perlawanan, sedangkan mereka belum mendapatkan pijakan yang kuat di dunia sensi. Maka semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Oleh karena itu, mereka berpikir untuk tidak terburu-buru. Bagaimanapun, mereka membutuhkan waktu sekarang. Pada saat ini, di sarang raksasa Dewa Taisu, beberapa kota telah dibangun di udara, dan di antara bangunan ini ada bangunan yang sangat megah. Dan bangunan ini adalah markas besar Taisu yang dibangun di tengah kota. Dan istana yang tertinggi, sebuah sosok sedang duduk. Dia mengenakan baju besi dewa palsu yang sangat indah. Bahkan di bawahnya ribuan nomor di lengan para sosok pasukan Taisu ini. Sebuah tirai cahaya yang sangat besar mengembun di depan mereka. Jelas mereka sedang melihat-lihat dengan hati-hati gambar pada tirai cahaya ini. Dan ini adalah gambaran secara keseluruhan kekosongan Shihei. Yang tampak terlihat bintik-bintik cahaya yang bergerak dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Komandan, saya mendapatkan berita dari Istana Surgawi. Mereka mengatakan bahwa reinkarnasi dari Yang Mulia kemungkinan besar telah memasuki kehampaan Laut Barat. Setelah komandan ini mendapat informasi dari Istana Surgawi, dia terbang dengan kecepatan tinggi menuju istana untuk melapor. Sosok ini mengenakan baju besi dewa palsu yang berat, seperti semua sosok di sekitarnya. Namun baju besi dewa palsu yang dikenakan oleh beberapa sosok yang berada di istana tersebut sama dengan yang dilihat Xiaoyan sebelumnya. Namun meskipun baju besi itu terlihat sama dengan yang dilihat oleh Xiaoyan, tetapi sebenarnya semuanya berbeda. Karena baju besi yang mereka kenakan memiliki bentuk yang berbeda. Jelas mereka bukan pasukan Taisu biasa, tetapi pemimpin dari pasukan Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan aura yang dipancarkan dari tubuh mereka sangat kuat, dan mereka juga memiliki fluktuasi jiwa dari tubuh mereka. Tepatnya, para pemimpin yang berada di markas bangunan ini adalah makhluk hidup yang memiliki jiwa. Setelah komandan tersebut tiba di istana, dia segera melaporkan pada sosok dengan baju besi yang terlihat megah, yang duduk di kursi paling atas, dan komandan tersebut mulai berbicara perlahan dengan hati-hati. Dan sosok yang duduk di kursi paling atas sebenarnya seorang wanita berambut merah. Tetapi aura yang dipancarkan dari tubuhnya sangat mendominasi. Namun setelah komandan itu selesai melapor dan ingin mundur, tiba-tiba pemimpin itu berteriak dengan suara yang dalam. Jika orang ini adalah orang lain, kita dapat mengabaikannya.
Namun orang ini adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jadi kita tidak ceroboh dalam masalah ini. Cepat perintahkan pasukan yang kuat untuk menangani orang ini. Tidak peduli apakah berita itu benar atau tidak. Segera sebarkan perintah ini kepada semua pasukan Taisu untuk menyelidiki perbatasan secara ketat di kekosongan Laut Barat. Jika ada yang mencurigakan, kalian harus segera melapor. Kita harus melakukan segala cara untuk membunuhnya di sini. Jika tidak, orang ini akan menyebabkan masalah di masa depan. Suara wanita berambut merah bergema di seluruh istana. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, para komandan Taisu juga berteriak, "Taisu, mematuhi perintah!" Seperti saya harus mempercepat meminta pasukan utama untuk datang dengan kecepatan tercepat. Meskipun Sensi belum bergerak, tetapi kita tidak boleh ceroboh. Namun sepertinya Sensi tidak sekuat yang kita bayangkan. Jika tidak, mana mungkin mereka tidak melakukan perlawanan dan membiarkan kita bebas menjara sumber daya mereka. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan Sensi. Tapi apakah Sensi sendiri memiliki rencana lain? Memikirkan hal ini, wanita berambut merah yang mengenakan baju besi yang indah mengerutkan keningnya. Karena jika Sensi tidak mengambil tindakan sama sekali, mereka juga tidak dapat mengetahui situasinya. Dan mereka juga tidak dapat mengetahui kekuatan seperti apa yang dimiliki Sensi sekarang. Jadi mereka hanya bisa menebaknya saat ini. Bagaimanapun, ini adalah tugas mereka untuk mengetahui situasi di Sensi sebelum pasukan utama Taisu datang. Sepertinya Sensi saat ini tidak mengikuti pergerakan kita karena situasinya tidak berkembang sama sekali. Meskipun Sensi tidak melakukan apapun kepada kita, tetapi pertahanan dunia itu sendiri sekarang dimulai diperkuat. Meski begitu tidak sulit bagi kita untuk meninggalkan dunia Sensi sekarang. Namun hal yang paling sulit adalah untuk memasuki dunia Sensi dan melancarkan invasi yang sebenarnya. Jika ini terus berlanjut, mungkin pasukan utama Taisu masih membutuhkan waktu ribuan tahun atau bahkan lebih lama lagi untuk datang. Jadi kita harus bersiap untuk memperluas dan menjara sumber daya sebanyak mungkin. Mungkin dengan cara ini kita bisa menciptakan baju besi dewa palsu yang lebih kuat sebanyak mungkin sebelum pasukan utama yang dibawa Tuan datang. Jika tidak, mungkin ketika Tuan datang dia akan marah. Wanita berambut merah terus berbicara saat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.